Waalaikumsalam, Selamat Dok. malam, perkenalkan saya Dr. Salma, dokter yang sedang berjaga di klinik saat ini. Nah, Ibu, saya akan menanyakan beberapa hal tentang penyakit Ibu. Ya, Apakah Ibu bersedia? ya, Dok. Baik, tetapi sebelumnya Bu, saya akan meminta identitas Ibu terlebih dahulu. Ya, Ibu dengan nama siapa? Ibu Iin, Usianya berapa tahun Bu? 50 tahun, Untuk pekerjaannya Ibu ibu rumah ibu tangga rumah tangga. Kemudian untuk alamatnya, di Ciawi, Tasikmalaya, Ibu kalau boleh tahu pendidikan terakhirnya Ibu apa ya? SLTA. SLTA. Nah, baik Ibu, saya akan menanyakan beberapa gejala yang mungkin Ibu rasakan. Ya. Apakah Ibu bersedia? Iya, Dok. Ibu, apakah Ibu sering kencing? Gimana, Dok? Apakah sering kencing? Iya, Dok. Sering merasa haus? Iya, Dok. Kemudian sering merasa lapar tidak? Kadang ada. Nah, kemudian ada penurunan berat badan? Iya, Dok. Nah, Ibu merasa lemah gak akhir-akhir ini, merasa lelah gitu, sering Iya, lelah? ada lelah, ada lemes gitu, Dok. Kalau kesemutan ada tidak Bu? Ada. Ada. Kemudian apakah Ibu mempunyai luka atau bintik-bintik merah atau ada luka di kulitnya? Ya, ya. Ada. Kemudian apakah ada gatal di kulit tidak Bu? Ada. Ada. Kalau penglihatan Ibu itu gimana? Kabur atau tidak? Kadang. Kadang ya. Iya. Baik. Kemudian Ibu, apakah menstruasinya Ibu lancar? Enggak, Dok. Oh enggak. Ya. Untuk akhir-akhir ini mungkin menstruasinya Enggak tidak teratur, lancar, ya. tidak teratur. Teratur. Nah Ibu, untuk gejala-gejala Ibu itu dari kapan Ibu ya? Ya, 2 tahun ke belakang. Oh 2 tahun ke belakang Ibu. Kemudian itu tuh gimana? Tiba-tiba atau gimana? Ya, enggak tiba-tiba sih, cuman sudah terasa gejala-gejala yang tadi disebutkan itu. Kemudian gejala itu terus menerus atau hilang timbul Ibu? Ya, terus menerus. Terus menerus. Apakah ada sesuatu yang memperparah atau memperbaik gejalanya tidak Bu? Seperti misalnya dari makanan, Iya. obat, atau ada yang lain? Ya, mungkin dari makanan juga bisa, dari obat juga ada. Oh, nah baik. Nah Ibu, di sini saya akan menanyakan untuk gejala diabetes yang dan penyakit yang lainnya. Apakah Ibu sebelumnya pernah mempunyai penyakit yang sama seperti ini? Belum. Belum pernah. Kemudian Ibu kalau kambuh itu biasanya lagi ngapain nih? Ya, enggak terkontrol makan. Oh baik. Jadi Ibu, pola makan yang tidak teratur. oh iya ya Bu ya. Nah, Ibu itu dulu sebelumnya pernah mengkonsumsi obat? Tidak. Ya, ada. Pernah Ibu? Obat apa maksudnya? Obat buat penyakit ini. Oh iya, iya. Gimana nih? Apakah membaik atau malah makin buruk atau sama aja? Sama aja. Sama aja. Jadi gak ada perubahan ya Bu ya? Iya. Nah, Ibu sesering apa nih kambuhnya? Gimana? Sesering apa kambuhnya atau karena apa gitu? Karena Ibu banyak makan atau apa? Ya, tadi itu ya pola makan yang tidak teratur, kadang makanan yang seenaknya gitu, Pak. Oh, baik-baik. Nah, Ibu, apa pernah Ibu sampai masuk ke IGD gitu? Enggak, belum. Belum. Ibu pernah punya penyakit jantung tidak? Tidak, Tidak. Kemudian punya hipertensi? tidak. Tidak. Apakah kadar kolesterolnya Ibu normal? Kadang naik, Oh, kadang naik Ibu ya. Menurut Ibu nih, apakah Ibu tuh rambutnya lebat banget di tangan, atau di tempat-tempat lainnya atau gimana? lembab sih. Lebat, baik-baik Ibu. Untuk riwayat keluarganya nih Bu, apakah ada keluarga yang mempunyai keluhan yang sama seperti Ibu? Iya, iya, Oh, ada ya Bu ya? iya, Ada keluarga yang mempunyai penyakit diabetes? iya. Ada. Nah, ada yang punya hipertensi gak kira-kira Ada. keluarga
keluarga ibu? Ada? Atau penyakit jantung ada? Enggak. Nggak ada penyakit jantung. Oh baik, saya tulis dulu ya bu ya. Nah ibu, sehari-hari ini ibu jenis makanannya tuh apakah banyak karbonya atau banyak proteinnya atau banyak lemaknya? Ini banyak karbo. Kemudian jumlahnya gimana nih bu? Atau gimana? Sesendok atau Ya lebih dari 3 sendok gitu, lebih dari 3 sendok kalau sekali makan. kemudian itu biasanya makannya berapa kali sehari? 3. 3 kali. Baik. Ibu biasanya sehari-hari itu makan 3 kali ya bu ya. Iya. Kemudian suka ngemil nggak? Ada. Biasanya ngemil apa? Ya, yang kadang yang manis, kadang juga senang yang asin. Oh, baik. Ibu sehari-hari ibu sering makan sayuran tidak? Jarang. Jarang ibu. Ya. Ibu sehari-hari nih di tempat aktivitasnya ibu gimana nih? Sering olahraga atau tidak? Jarang. Olahraga jarang. Jarang. Aktivitas juga gimana? Jarang Ya, atau? sehari-hari sebagai ibu rumah tangga tidak jauh dari kamar, dapur. Iya, jadi ibu kurang beraktivitas ya bu Iya. ya. Nah, ibu jadwal kerjanya itu padat tidak? Tidak. Tidak ya. Kalau boleh tahu nih bu, dulu pas kambuh diabetes itu diawasi sama siapa, diurus sama siapa gitu? Ya, kita sendiri aja lah, karena memang masih bisa diatasi oleh sendiri. Oh, baik. Nah ibu, sekarang saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda diabetes Ya. dan cara untuk mencegahnya, Ya. supaya ibu bisa melakukannya di rumah sendiri ya bu Iya, ya. ya dok. Nah baik. Nah untuk yang pertama, ibu harus mengecek kadar gula darah ibu. Ya. Nah di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang self monitoring, di mana self monitoring ini memakai blood glucose. Nah ini tuh tujuannya tuh ibu nanti supaya ibu tuh bisa ngecek nih gula darah ibu secara mandiri sendiri di rumah. Caranya itu, targetnya itu gula darah ibu tuh harus cepat, itu normalnya di antara 70 sampai 100 mg per desiliter. Nah ibu, sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara untuk memakaikan glukometer buat ngecek gula darah sendiri. Ya. Yang pertama, nah ibu cuci tangan terlebih dahulu. Ya. Setelah cuci tangan, nanti ibu masukkan strip check ke glukometernya. Nanti ada alatnya yang kotak. Kemudian nanti ibu kasih lancet atau jarum di box glukometernya. Nah ibu tusukkan saja jarumnya ke ujung jari, nanti diklik gitu. Udah diklik, terus sentuh si strip testnya. Nah nanti ada tetesan darah nih bu. Ya. Tunggu beberapa detik. Nanti si tetesan darah itu jangan tetesan darah yang pertama tapi yang kedua. Terus masukin ke glukometernya. Ya. Nanti tunggu beberapa detik, ibu langsung bisa melihat hasilnya. Ya. Nah ibu untuk melakukan pengecekan itu bisa dilakukan itu 2 kali sehari. Ya. Kemudian juga ibu nanti bisa bawa hasil tes gula darah itu ke saya lagi. Ya. Dan nanti kita akan mengkonsultasikannya. Ya. Seperti itu ibu. Ya dok. Nah untuk prevention of management dari hipoglikemianya, ibu harus berhati-hati. Nah kenapa? Berhati-hati, jangan sering lapar, gampang keringetan, sering cemas atau sampai pingsan. Ibu harus hati-hati bu, karena Ya. itu bisa tanda-tanda ibu hipoglikemi. Ya. Atau kadar gulanya itu rendah gitu. Nah cara untuk mengatasinya, ibu itu bisa ngecek gula darah ibu yang tadi menggunakan glukometer sendiri di rumah. Nah kemudian mulai mengkonsumsi obat-obatan biar gula darah ibu tuh naik lagi. Ya. Nah kemudian juga ibu bisa olahraga teratur, Ya. tetapi
tapi jangan terlalu olahraga yang berat-berat gitu ya Bu ya. Iya, iya, Dok. Nah baik. Nah di sini saya kan untuk edukasi dan manajemen hipoglikemiknya, Ibu mulai dari yang tadi gejala yang saya sudah jelaskan kepada Ibu, Ibu itu mulai bisa banyak mengkonsumsi kentang, jagung ataupun singkong. Nah, Iya. mulai kurangi makanan-makanan yang berminyak karena nanti mengandung banyak lemak. Iya. Dan juga Ibu juga bisa menyampurkan 2 sampai 3 sendok gula ke air untuk nanti untuk manajemen hipoglikemik, kemudian nanti diminum gitu. Nah, kemudian kalau untuk manajemen itu untuk yang mild. Nah, kalau untuk yang severe, untuk yang berat hipoglikeminya, kalau simptomnya itu kalau tadi tanda-tanda Ibu itu mulai parah, Ibu bisa stop dulu obat buat diabetes Ibu, dan nanti Ibu segera datang ke klinik ya Bu ya. Nah, mungkin itu Bu nanti tadi yang sudah saya jelaskan untuk manajemen dan preparation dari hipoglikemia sendiri untuk yang mild sama severe. Nah, kemudian Ibu juga nutrisinya harus diatur Bu. Iya. Jadi Ibu tuh harus menjaga nutrisi Ibu. Ibu bisa mengikuti rule 3, yaitu jumlah jenis jadwal Ibu. Nah, kemudian juga Ibu untuk nutrisinya itu mungkin nanti bisa dilihat jumlahnya. Kita lihat menurut berat badan dan hasil konseling gizi. Kemudian jenisnya juga. Jadi tadi yang 3 rule itu jumlah, jenis, dan jadwalnya Ibu. Nah, jenisnya konsep piring makanan modelnya itu gimana? Kemudian jadwalnya. Misalnya 3 kali makan utama, 2 sampai 3 kali snack untuk porsi kecil gitu untuk mealnya. Nah, baik Ibu. Untuk tadi karena Ibu kurang melakukan aktivitas, jadi Ibu harus ada physical activity. Nah, sekitar 150 menit per minggu Ibu tuh harus aktivitas fisik Bu. Gitu. Kemudian latihan ketahanan juga 2 sampai 3 kali seminggu. Latihan flexibilities dan keseimbangan, dan mengurangi perilaku untuk bermalas-malasan gitu dikurangi ya Bu ya. Baik Bu, mungkin seperti itu. Iya Dok. Iya Dok, makasih ya Dok ya. Ya baik Ibu, sama-sama. Iya.